Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang titrasi iododimetri, di mana pengertian akan dibacakan oleh Elina Diahayu, prinsip akan dibacakan oleh Afifah Resti, kemudian penetapan kadar akan dibacakan oleh Sartika, dan yang terakhir yaitu reaksi metampiron akan dibacakan oleh Lastri. Selamat menyaksikan. Titrasi iodometri atau disebut juga dengan titrasi tidak langsung merupakan analisa titrimetri untuk zat-zat reduktor dengan penambahan larutan iodin baku berlebih. Dan larutan lebihnya tersebut dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat baku. Sedangkan titrasi iodimetri atau disebut juga dengan titrasi langsung ini merupakan analisa titrimetri untuk zat-zat reduktor seperti natrium tiosulfat, arsenat dengan menggunakan larutan iodin baku. Iodometri atau tak langsung melibatkan titrasi terhadap larutan analit dengan larutan natrium tiosulfat sebagai larutan standar. Prinsipnya yang pertama, titrasi tidak langsung menghasilkan iodium lalu dititrasi dengan natrium tiosulfat. Untuk menetapkan kadar oksidatornya, semua oksidator yang akan ditetapkan kadarnya direaksikan terlebih dahulu dengan ion iodid berlebih sehingga terbentuk iodium. Selanjutnya, iodium yang dibebaskan ini dititrasi dengan larutan sekunder natrium tiosulfat. Titik akhir titrasinya adalah berwarna bening. Iodimetri atau langsung melibatkan titrasi terhadap larutan analit dengan larutan iodin sebagai larutan sekundernya menggunakan indikator amilum. Prinsipnya yang pertama, titrasi langsung menggunakan penitrasi iodium untuk menetapkan kadar reduktornya. Reduktor yang akan ditetapkan kadarnya langsung dititrasi dengan larutan iodium. Adapun titik akhir dari titrasi adalah berwarna biru. Penetapan kadar. Penetapan kadar metampiron dari sampel total yang telah digerus homogen dan ditimbang sampel sebanyak 200 mg. Kemudian dilakukan dalam suasana asam, dilarutkan 200 mg sampel dalam 5 ml aqueous dan tambahkan 5 ml 0,02 N HCl dan 2 ml larutan amilum. Kemudian dititrasi dengan I2 0,1 N sambil dikocok dan berbentuk warna larutan biru mantap. Yang kedua yaitu penetapan kadar asam askorbat. Dari sampel yang telah digerus homogen dan ditimbang, dilarutkan 500 mg sampel dengan 25 ml aqueous dan tambahkan 7 ml H2SO4 dan indikator amilum 2 ml. Kemudian dititrasi dengan larutan I2 0,1 N sambil dikocok dan berbentuk larutan berwarna biru mantap. Analisis iodometri dapat diterapkan pada penetapan kadar metampiron. Penetapan kadar metampiron dilakukan secara iodimetri menggunakan larutan standar iodium sebagai oksidator, di mana metampiron dioksidasikan oleh iodium sehingga iodium tereduksi menjadi iodida. Reaksi positifnya terbentuk warna biru stabil yang menandakan metampiron tepat habis bereaksi dan titik akhir titrasi telah tercapai. Warna biru terbentuk karena larutan kanji sebagai indikator di mana terdapat unit-unit glukosa membentuk rantai helix karena adanya ikatan konfigurasi pada setiap unit glukosanya. Pada reaksi metampiron dan iodium terjadi reaksi reduksi, sedangkan metampiron mengalami reaksi oksidasi di mana reaksinya dapat dilihat pada gambar. Iodometri atau tak langsung melibatkan titrasi terhadap larutan analit dengan larutan natrium tiosulfat sebagai larutan standar. Tujuannya menentukan kadar oksidator. Indikatornya adalah amilum, TAT dari biru menjadi tidak berwarna. Iodometri atau langsung melibatkan titrasi terhadap larutan analit dengan larutan iodin sebagai larutan standar atau titran menggunakan indikator amilum. Tujuannya menentukan kadar reduktor